Nah, Papa berterima kasih karena diundang ya untuk bisa sharing hari ini dari Bahtera Surya Baru di Surabaya. Kita boleh belajar bersama-sama. Sobat yang diberkati Tuhan, saudara yang berbahagia, anak-anak Tuhan dimanapun kita berada, rekan-rekan sekerja Kristus, murid-murid Tuhan Yesus, dan semua kita yang rindu bumi jadi seperti surga. Hari ini adalah waktu yang tepat untuk kita belajar. Lagi sekali semua kita, para sobat yang diberkati Tuhan, saudara, sahabat, rekan sekerja, murid-murid Yesus yang merindukan bumi jadi seperti surga, ini saat yang tepat, ini waktu yang tepat untuk kita belajar. Begini saudara, tidak ada permintaan yang jauh lebih besar kecuali permintaan yang satu ini. Buat surga turun ke bumi. Itu permintaan yang paling besar. Saudara, kita semuanya tahu, orang menyebut the great commandment, perintah agung, yaitu pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil itu, jadikan segala bangsa muridku. Sebetulnya intinya bukan kepada penginjilannya, intinya bukan kepada bagaimana jiwa-jiwa kita selamatkan, bukan. Intinya ya, host bisa yang Galaxy J6 ini di unmute ya. Intinya bukan supaya di bumi ini lebih banyak orang beragama Kristen dari perintah agung penginjilan, bukan. Inti dari semua rencana Papa di surga untuk dunia ini adalah bumi harus jadi seperti surga. Kenapa? Ya memang itu kerinduan Papa dari dulu. Bumi jadi seperti surga. Karena cuma ada satu di antara dua. Kalau bumi tidak jadi seperti surga, maaf, dengan sendirinya bumi jadi seperti neraka. Perhatikan ini. Dan saya harus ngomong. Dan bagi yang belum percaya supaya saudara tahu. Iblis sudah berhasil. Saya katakan, iblis sudah berhasil membuat bumi jadi seperti neraka. Saya percaya tidak ada seorang pun yang tidak setuju. Ini terbukti baru sore tadi saudara. Kira-kira setengah jam sebelum kita mulai untuk belajar bagaimana bumi jadi seperti surga. Satu keluarga muda, anak masih kecil-kecil, mereka baru menikah belum 10 tahun. Ketangkap suaminya karena narkoba. Istrinya nangis-nangis tadi. Karena begitu ditangkap, inilah kejahatan Indonesia ini. Narkoba sudah bukan jadi bahan yang bahaya, tapi jadi bisnis. Bayangkan, di kantor polisi itu, maaf ya, ini bukan rahasia lagi. Mereka diminta untuk bayar 3 miliar supaya suami ini, papa ini gak ditahan. Betapa sedihnya. Oke, kita nggak bahas masalah itu. Tapi inilah bukti. Bumi sudah jadi seperti neraka. Ingat berapa minggu yang lalu di Bandung dan di Bekasi ketangkap ayah tiri membunuh anak tirinya. Yang di Bandung dimasukkan ke dalam tandon air di lantai 3 karena anak ini melawan bapak tirinya. Ditanya baik-baik, mama kemana? Ya namanya bapak anak tiri mungkin gak dapat sayang. Jawabannya kasar, anak umur 5 tahun. Bapak tirinya emosi, dipegang, dinaikkan lantai 3, dimasukkan ke dalam tandon. Kejam sekali. Lalu yang di Bekasi, bayi 8 bulan, anak tiri.
Ibu kandungnya lagi bekerja karena rewel, nangis terus. Anak ini disiksa pakai apa itu, pemukul aluminium. Bayangkan, ya mati anak 8 bulan. Dan belum lagi cerita-cerita yang lain. Bagaimana neraka sudah ada di bumi ini. Terima kasih tadi anak saya Pak Gembala Weslego mengatakan, hanya lewat keluarga bumi ini jadi seperti surga. Betul. Karena keluarga ini lembaga terkecil, institusi terkecil yang Papa bentuk. Sebelum ada lembaga apa saja di bumi, maka lembaga pertama adalah lembaga pernikahan. Ditetapkan untuk mewakili surga di bumi ini. Terima kasih Pak Weslego. Betul, Papa kagum gereja memilih tema ini. Biarlah surga itu turun ke bumi. Ya, oke, kita semua tahu prinsip itu. Mari sekarang kita belajar bagaimana caranya. Mulai dari Kejadian 2 ayat 8. Surga itu sudah tertulis di Kejadian 2 ayat 8. Ya, mari kita baca. Ini luar biasa. Ya, Kejadian 2 ayat 8. Selanjutnya, Yahweh Tuhan membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Wah, ini luar biasa. Ya, jadi begini saudara, sejak awal keluarga dibentuk oleh Tuhan. Saya ulangi, sejak awal keluarga dibentuk oleh Tuhan. Ted, senang Papa gabung, kamu gabung Ted, hebat. Maka konsep keluarga bagi Papa di surga itu adalah bumi di surga di bumi. Ya, Pak Petrus Prianto, ini rekan saya pelayanan, ada di Kalimantan Timur. Shalom Pak Petrus Prianto. Ya. Ya, dari tahun 72 kami sama-sama pelayanan ini. Nah, jadi di Taman Eden ini Kejadian 2 ayat 8. Konsep surga itu sudah ada di benak Bapa kita di surga. Maka itu hal kerajaan surga nyata di bumi itu bukan hal baru. Sudah lama sekali sejak awal manusia dibentuk. Yaitu harus tinggal di dalam suasana taman. Tolong catat mulai hari ini. Jadi surga di bumi atau bumi jadi seperti surga. Itu bayangkan semua keluarga di bumi hidup dalam suasana taman. Tolong catat kalimat ini. Ayo, saya minta masing-masing mengeluarkan ya pendapatnya. Kalau kita mendengar kata taman, ya perhatikan, kalau kita mendengar kata taman, pasti yang muncul itu hal-hal yang indah, hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang segar, hal-hal yang berbau harum, hal-hal yang pokoknya menyenangkan. Tiap kali kita mendengar kata taman. Nah, saudara, inilah ide Papa di surga. Sejak awal manusia diciptakan lalu dinikahkan oleh Tuhan, maka Tuhan menginginkan semua keluarga hidup dalam suasana taman. Tolong catat itu. Nah, sekarang saudara, anak-anak kita, semua anak-anak di dunia ini lahir dan dibesarkan dalam suasana taman. Bukankah itu surga? Maka itu saya ulangi lagi. Papa di surga, maaf ya jangan tersinggung. Apalagi dengan COVID-19 ini sudah makin terbukti. Papa di surga tidak pernah minta. Maka itu di seluruh Alkitab tidak, khususnya perjanjian baru, satupun ayat di perjanjian baru
yang menulis Tuhan pengen gedung gereja yang megah. Tidak ada sama sekali. Di perjanjian baru tidak ada satupun ayat yang memberitahu kita bahwa Tuhan berfirman, "Ayo anak-anakku, bangunkan gedung gereja megah untuk aku." Tidak ada. Tapi mengapa kita sibuk dengan bangunan-bangunan itu? Dan lihat dengan COVID-19 itu, maaf ya saudara, apa gunanya bangunan-bangunan semegah dan semahal itu? Jadi Papa minta hanya satu. Buatlah bumi jadi seperti surga. Pindahkan surga itu ke bumi. Cuma itu permintaannya. Dan gak susah. Dan gambaran jelasnya adalah kalau bumi jadi seperti surga, itu dimulai di dalam keluarga. Jadi keluarga-keluarga ini harus hidup di dalam Taman Eden, dalam suasana taman. Itu yang Tuhan minta. Nah, sekarang kita lihat apa lawan katanya taman. Kita bisa nyebut padang gurun, semak belukar, tandus, gersang. Itu lawan katanya taman. Dan sekali lagi, iblis berhasil membuat Taman Eden jadi neraka, saudara. Betul tidak? Ini yang kita harus pelajari. Papa tidak minta saudara dan saya buat taman itu, tidak. Dia yang menyediakan. Maka itu Kejadian 2 ayat 8 berkata, selanjutnya Yahweh Tuhan membuat taman di Eden di sebelah timur. Papa yang buat. Saudara dan saya hanya gratis menempati, tapi harus merawat. Nah, kalau kita suruh buat taman benar, saya akan protes dulu. Maaf Papa, nggak sanggup. Kenapa? Mahal. Tapi karena Papa yang buat, nah saya tanya, kalau gitu alatnya apa untuk membuat taman itu tetap Taman Eden? Saudara-saudara dikasih Tuhan, simpan firman ini dan kerjakan mulai hari ini. Alat satu-satunya, ya, alat satu-satunya yang Tuhan sediakan. Tolong catat, cuma satu. Enggak 2, enggak 10. Alatnya cuma satu. Itu aja keterlaluan. Kita bisa gagal. Apa alat untuk merawat, menjaga, mengelola Taman Eden di dalam keluarga kita ini? Jawabannya adalah mengampuni. Satu-satunya alat yang Tuhan ingin kita pakai, karena itu gratis. Sudah tamannya gratis, alatnya juga gratis. Coba bayangkan, sudah gratis saja kita masih nggak mau melakukan, kan keterlaluan. Apa nama alat yang Tuhan beri gratis kepada kita? Dan alat itu cuma satu, nggak banyak. Alat itu namanya mengampuni. Tolong catat suami istri, mengampuni. Sederhana bukan? Tetapi ini yang menjadi kebenaran. Nah saudara, aduh kalau saya ngomong ini saya tuh jengkel dan greget betul kepada kebodohan kita ini. Jadi yang diincar oleh setan di dalam keluarga kita, tolong catat suami istri harus serius mulai hari ini. Yang diincar oleh setan untuk menghancurkan Taman Eden. Nah, untuk memudahkan saya pakai istilah Jawa, jangan tersinggung. Yang diincar oleh setan untuk merubah Taman Eden jadi Taman Edan, itulah neraka. Setan cuma mengincar satu-satunya alat itu, yaitu pengampunan. Begitu suami istri kecuri alat pengampunan ini, detik berikut neraka terjadi di keluarga kita. Tidak mengampuni.
Perhatikan ini. Sederhana bukan? Maafkan saya, tapi walaupun saudara bukan Chinese, saya Chinese tapi nggak ngerti huruf Mandarin. Tapi ketika ada seorang guru bahasa Mandarin di Sydney, saya menjelaskan bahwa Tuhan itu menginginkan keluarga itu tinggal di Taman Eden. Saudara, tiba-tiba saya nggak kenal orang ini. Dia berdiri, angkat tangan, interupsi. Wih, semuanya orang kaget. Dipikir mau apa? Tapi dia minta maaf, minta maaf. Maaf, saya mengganggu. Tapi saya nggak tahan. Hati saya bergorak ketika Pak Pendeta Daniel menguraikan Kejadian 2 ayat 8. Saya ini guru Mandarin. Ya, karena dia minta, ya saya izinkan. Walaupun saya tanda tanya, ini orang mau ngomong apa? Tapi setelah dia jelaskan singkat, saya menangis. Nah, sekarang walaupun saudara nggak bisa bahasa Mandarin, saudara bisa cari di Google. Ya, cari gini, klik di Google atau YouTube. Ya, bahasa Mandarin taman atau garden in Chinese character atau garden in Mandarin. Saudara klik, buka. Begitu diterangkan oleh guru ini, saya kagum. Oh, seperti itu huruf Mandarin. Dalam bahasa Mandarin, taman atau garden itu yuan. Nah, caranya nulis dari kiri, tarik garis ke atas, kira-kira saja. Lalu tarik garis pendek ke kanan. Lalu tarik garis ketiga. Oh, langsung Pak Gembala, Pak Wesley Gu. Tapi yang tradisional ya, jangan yang ini Jen Pizi. Ini yang singkatan, yang modern, jangan. Coba Pak Gembala. Oh, terima kasih Bapak Nak, kamu tulis Yuan. Jadi garis kiri naik dari titik bawah ke atas agak panjang, pendek ke kanan, panjang lagi ke bawah. Oke, ini cara nulisnya. Jadi 3 garis jadi 1. Di tengahnya, coba Nak tampilkan lagi. Papa ingin tahu itu yang mana duluan. Ya, tampilkan huruf Mandarin. Cari saudara di YouTube cara menuliskannya luar biasa. Ada Wesley? Coba keluarkan lagi tadi tulisannya. Papa mau ngelihat yuan, ya, taman. Nah, saya lupa ini yang mana ini ya. Kalau tidak salah, ya, di paling atas di dalam 3 kotak tadi itu ada tulisan, aduh kecil bener, Bapak nggak lihat. Ya, saya nggak tahu. Ada tulisan 2 orang. Ya, ren, 1 besar, 1 kecil. Lalu ada mulut. Lalu ada tanah. Nah, di dalam 3 garis tadi ada 2 orang, ada mulut, ada tanah. Ya, saya nggak tahu yang mana duluan, maaf ya. Yang lihat Google pasti tahu. Nah, begitu 2 orang mulut dan tanah ditulis, baru dari kanan ya, garis yang kedua tadi ditarik ke kiri. Maka taman itu tertutup dalam 4 pagar. Yang ada 2 orang itulah suami istri, ada 2 mulut itulah untuk komunikasi, dan ada tanah untuk mengolah tanah jadi makanan yang dimakan lewat mulut itu. Saudara, maka orang yang hadir di situ tepuk tangan. Iya, saya nggak kebaca lagi kecil mah. Karena diterangkan hebatnya Papa di surga tentang konsep taman untuk semua pernikahan. Keren nggak saudara? Oh, terima kasih Papa di surga. Maka itu kalau ada di antara kita hari-hari ini, keluarga kita seperti neraka atau taman Eden. Saudara nggak usah kejar pencurinya yang ambil alat satu-satunya mengampuni, nggak usah. Papa di surga menyediakan kembali pengampunan itu begitu saudara dan saya mau mengampuni pasangan kita. Maka padang gurun tandus seketika
seketika berubah jadi Taman Eden lagi. Tolong catat ya suami istri. Tidak ada hal. Oh, terima kasih Kotim. Ini guru saya bahasa Mandarin nulis di Facebook. Tanah mulut baru 2 orang. Terima kasih. Oh, ada guru bahasa Mandarin muncul. Pak Timothy Sugeng Tanang dari Surabaya. Ini keren sekali. Jadi tanah dulu ditulis. Itu asal kita. Lalu baru mulut. Dan baru 2 orang. Oh, itulah papa kita di surga. Nah, maka itu mari hari ini, saudara, hari-hari ini. Sebetulnya gampang sekali membuat bumi jadi seperti surga. Kalau di dalam rumah ada pengampunan dan pengampunan. Nah, anak-anak yang tidak belajar dari papa mamanya untuk mengampuni, maka anak-anak yang dibesarkan dalam hidup papa mama yang rajin bertengkar. Tolong catat kalimat ini. Kalau ada di antara kita papa mama yang rajin bertengkar, nggak ada pengampunan, anak-anak kita robek dan sobek jiwanya. Anak-anak kita jadi ganas, jadi pemarah. Anak-anak kita jadi nggak sabaran. Maka kalau anak-anak kita keluar rumah, anak-anak kita akan jadi pemarah dan membawa neraka juga. Ini yang kita harus ubah. Maka itu saudara-saudara sederhana. Mengampuni, mengampuni, mengampuni. Jadi tolong catat. Yang paling dibenci oleh iblis dalam keluarga kita bukan family altar. Tidak. Bukan doa keluarga. Tidak. Yang dibenci oleh iblis dalam keluarga kita adalah kalau iblis tahu suami istri papa mama dan anak-anak murah pengampunan, itu yang dibenci oleh iblis. Maka itu ayo hari ini kita melihat itu. Mungkin ada yang tanya, bagaimana caranya bisa mengampuni? Nah, sudahlah, hal itu anggap aja kecil. Begini cara kita. Oh, internetnya kurang bagus di Papua. Aduh, minta maaf ini. Tuhan, tolong Tuhan, supaya sinyal ini bagus karena kami mau belajar firman Tuhan. Ya, tapi bersyukur direkam. Kiranya suara rekaman ini bisa masuk untuk recording dalam nama Yesus. Setan, kau jangan ganggu kami untuk belajar firman Tuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tapi rekaman tetap jalan ya. Nah, suara tetap masuk tidak? Ya. Suara masuk. Masuk. Oh, suara masuk ya. Puji Tuhan. Jadi bisa dengar lewat rekamannya nanti. Boleh lanjut, Nak? Lanjut ya. Ya, oke, terima kasih. Jadi saya kembali lagi. Papa mama harus dan wajib saling mengampuni. Ini ada anak saya yang tanya, bagaimana kalau berkali-kali kita belum mendapat pengampunan dari orang itu? Kita tidak perlu menerima balik pengampunan. Yang penting kita mengampuni. Jadi begini suami istri, perhatikan ini. Untuk mengampuni itu mudah. Loh, kok mudah untuk mengampuni? Kenapa mudah mengampuni? Konsepnya begini. Saudara dan saya sering gak bersalah kepada Papa di surga. Awas, ada yang berani berkata jarang ya. Awas, sombong sekali saudara. Nah, seperti kita yang rajin berbuat salah kepada Papa di surga. Dan tiap kali kita mengaku salah dan bertobat, kan Papa langsung mengampuni. Nah, seperti itu
kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Sebagaimana Papa sudah mengampuni kita berkali-kali. Kadang-kadang atau sering kita minta ampun berkali-kali di dosa yang sama. Dan Tuhan tetap mengampuni. Nah, seperti itu Papa ingin kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Maaf, saya tanya, istri kita, suami kita orang atau bukan? Nah, kalau bukan orang terus siapa? Maaf ya. Jadi ampuni. Berapa kali pun suami kita salah, berapa kali pun istri kita salah, tetap mengampuni demi surga nyata di bumi. Bisa, saudara. Oke? Jadi untuk mengampuni itu bukan bisa atau tidak bisa. Untuk mengampuni hanya perlu satu, mau atau tidak. Kalau bisa pasti bisa. Karena tinggal menyatakan pengampunan, legakan hati kita. Seperti Papa telah mengampuni kita. Begitu pula kepada sesama kita. Saya nggak mau lama-lama berputar di proses pengampunan. Karena kita sudah sering dengar bukan? Tinggal melakukan. Oke, kalau sempat nanti kita bahas. Saya melangkah lagi. Untuk melihat fakta surga di bumi. Saudara, doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Kalimat yang betul, supaya bumi jadi seperti surga. Bukan, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Itu terjemahannya salah. Yang betul, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, supaya bumi jadi seperti surga. Nah, di antara dua kalimat, datanglah kerajaanmu, supaya bumi jadi seperti surga, ada jembatannya. Jembatannya berkata, jadilah kehendakmu. Ayo suami istri jujur, 100% pertengkaran kita suami istri, selalu masing-masing ngotot, turuti keinginanku, jadilah kehendakku, bukan kehendakmu. Ketika suami istri menghapus kalimat penting di antara dua kalimat, datanglah kerajaanmu supaya bumi jadi seperti surga, kalimat pentingnya adalah jadilah kehendakmu. Nah, pertengkaran suami istri 100% penyebabnya karena kehendakku. Suami nuntut istrinya, kamu harus nuruti kemauanku. Yang satu pun gak mau dituntut, enak saja. Kamu pun harus nuruti keinginanku. Nah, ketika suami istri tidak menaklukkan diri kepada kehendak Papa di surga, maka neraka ada di keluarga itu. Ayo suami istri jujur, kapan terakhir kali saudara bertengkar? Awas kalau jawab sudah lupa saking seringnya, awas kamu. Nah, 100% penyebab pertengkaran itu karena kalimat tengah ini, datanglah kerajaanmu, dengan supaya bumi jadi seperti surga, kita hapus jadilah kehendakmu, itu kita ganti jadilah kehendakku. Maka kalau suami istri saling ngotot, kehendakku, yang sudah bilang kehendakku juga, lalu setan yang masuk. Maka itu suami istri, ayo mulai hari ini kita betul-betul merendahkan diri, merendahkan hati. Bukan kehendak istri, kehendak suami yang dilakukan, tapi kehendak Papa di surga. Wow, itu luar biasa. Kenapa? Ini yang Tuhan. Amin, betul. Maka itu yang rajin bertengkar karena saudara saling ngotot. Kehendakku, yang sudah bilang kehendakku juga. Kapan selesainya? Jelas ya? Nah, kita lanjutkan sekarang. Memindahkan surga ke bumi.
dalam logika kita itu nggak gampang. Coba saya berikan contoh ini ya. Coba saya berikan contoh ini. Maaf ya, maaf. Sesederhana-sederhananya sebuah keluarga. Kalau bilang mau pindah rumah, itu ribet atau gampang? Ya, sederhana-sederhananya sebuah keluarga pasti ribet kalau pindah rumah, sebab ngurus barang-barangnya. Harus mikir rumah yang baru mau tempat ini cocok tidak. Nah, ternyata saudara, barang-barang surga itu nggak banyak. Jadi supaya kita mampu dan bisa memindahkan barang-barang surga, maka kita harus tahu dulu isi surga itu apa. Ayo kita buka Roma 14 ayat 17. Sederhana sekali. Ternyata barang-barangnya Papa di surga jauh lebih sederhana daripada barang-barang kita. Maaf, maka itu saya katakan tadi, sesederhana-sederhananya satu keluarga, barangnya pasti nggak mungkin 3, lebih daripada itu. Tapi ini barang-barang surga. Sebab kerajaan Tuhan bukanlah soal makanan dan minuman, tapi soal 1, kebenaran, 2, damai sejahtera, 3, sukacita oleh Roh Kudus. Wah, luar biasa. Jadi isi surga itu cuma 3 hal tadi. Kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Ini loh keterlaluannya kita, gereja Tuhan yang diminta untuk memindahkan surga ke bumi. Ternyata kita ini terlalu, bahkan sangat terlalu. Kok bisa? Bayangkan, lebih 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus sudah minta kepada gerejanya di bumi, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, supaya bumi jadi seperti surga. Bayangkan, apa enggak Tuhan kita ini diminta untuk memindahkan surga ke bumi, yang isi barang surga cuma 3, yaitu kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Masa 2000 tahun gak selesai-selesai? Mindahkan 3 barang saja. Tapi kurang ajarnya kita, saudara. Disuruh mindahkan 3 barang aja 2000 tahun gak selesai-selesai. Tapi tiap hari berkati Tuhan, berkati. Kalau Tuhan model saya, boro-boro diberkati. Suruh kerja mindahkan 3 barang aja nggak selesai-selesai, minta berkat terus. Awas. Maaf ya. Maka itu saudara, ketika di dalam rumah tidak ada pengampunan, maka neraka ada di bumi. Kalau ada pengampunan, maka surga yang turun ke bumi. Sederhana sekali. Oke. Wahyu 21. Ini jelas sekali. Sederhana sekali. Wahyu 21. Ayat 3 berbunyi demikian. Lalu aku mendengar suara yang ribut, suara yang wow sekali dari takhta itu, berkata, lihatlah, takhta kemah Tuhan ada di tengah-tengah manusia. Terima kasih Pak Gembala. Kemah Tuhan di tengah-tengah manusia. Lalu Tuhan diam di antara manusia. Tuhan jadi Tuhan mereka. Manusia menjadi umat Tuhan. Wih, luar biasa. Itulah surga. Berarti surga pindah ke bumi. Tuhan gak betah di surga karena gak ada kita. Maka itu ketika kita sudah di bumi, surga pindah ke bumi, Papa turut pindah. Itu ayat 3. Ayat 4. Nah, tolong ayat 4, Pak Gembala. Ini luar biasa. Ada apa
kalau ada surga. Wahyu 21 ayat 4. Dan Papa menghapus air mata dari segala muka mereka, dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan mau tidak akan ada lagi. Terima kasih Papa. Tolong dicatatnya, saudara-saudara yang ngikuti webinar ini lewat Facebook, Instagram, Zoom, catat. Begitu surga ada di bumi, yang dimulai dari keluarga kita masing-masing, maka di mana ada surga, saudara, lihat Wahyu 21 ayat 4. Begitu Wahyu 21 ayat 3 terjadi di bumi, surga turun ke bumi, bumi jadi seperti surga. Cuma satu hasilnya, maka tidak ada orang yang menangis lagi. Wih, saya kagum. Enggak ada orang menangis lagi. Maka itu mari kita tanya, apa yang menyebabkan anggota keluarga kita masih menangis? Maka hari ini kita ketemu jawabannya. Karena surga belum ada di keluarga kita. Yang ada adalah neraka. Maka itu anak-anak nangis, istri nangis, suami nangis. Firman Tuhan yang hidup, Ia akan menghapus semua air mata. Tidak ada lagi maut, duka cita, tangisan ataupun kesakitan. Semuanya telah lenyap untuk selama-lamanya. Amin. Ini karena surga ada di keluarga, surga ada di bumi. Jadi kalau masing-masing keluarga mampu memindahkan surga ke keluarga di dunia ini dengan cara tadi, jadilah kehendakmu, maka tidak ada anggota keluarga yang menangis lagi. Maka kalau keluarga demi keluarga, luar biasa, hidup dalam suasana taman. Tidak ada anggota keluarga bisa menangis lagi. Maka tetangga-tetangga kita akan menikmati surga itu juga. Saudara, ini loh yang Tuhan ingin atas kehidupan kita. Maaf ya, keterlaluan. Kalau sudah diminta lebih dari 2000 tahun, pindahkan surga itu, dan isinya cuma 3. Kebenaran, damai, sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Keterlaluan kita. Mari kita bongkar pelan-pelan. Cuma 3 lagi sekali. 3, nggak banyak. Dengarkan kalimat ini. Mulai pagi-pagi kita bangun. Mulai ya, pagi-pagi bangun. Begitu kita bangun pagi, langsung cari kebenaran. Karena itu nomor 1, harta surga. Siapa kebenaran? Ya nggak usah tanya, Tuhan Yesus. Maka itu suami istri, anak-anak, pagi-pagi bangun, awas kamu cari HP. Awas kamu. Pagi-pagi bangun, jangan langsung ngecek saldo. Awas kamu. Pagi-pagi bangun, jangan sibuk cari kopi. Pagi-pagi bangun, langsung kebenaran kita hadirkan. Itulah Tuhan Yesus. Itulah firman-Nya. Karena firman-Nya itu kebenaran. Wih, luar biasa. Jadi suami istri, anak-anak, pagi-pagi cari kebenaran. Hadirkan Tuhan Yesus. Hadirkan. Di tempat tidur, kita masih di tempat tidur. Cari firman-Nya, renungkan firman-Nya. Yang kemarin-kemarin kita dengar, termasuk firman hari ini. Besok pagi waktu kita bangun, firman ini kita buka lagi. Baca lagi, renungkan lagi. Senyum ke kiri, ke kanan, senyum. Aduh, suami istri, indah. Sudah nikmati. Maka harta kedua itu muncul. Damai, sejahtera.
damai sejahtera. Ini keren, luar biasa, damai sejahtera. Otomatis saudara, kalau Tuhan Yesus kita dulukan hadir di tempat tidur kita pagi-pagi, setelah kita menikmati damai sejahtera, pasti muncul yang ketiga, sukacita. Betul? Bayangkan kalau pagi-pagi, baik yang single yang belum menikah, pagi-pagi saudara bangun, gak cari HP, gak ngitung, gak ngecek saldo, gak cari kopi, maaf, tapi langsung kebenaran hadir, damai sejahtera menguasai sukacita hidup kita. Maka kita keluar kamar, yang kita bawa itu suasana surga. Keluar kamar, kita mandi, sarapan, semuanya. Lalu masing-masing kita ke tugas tanggung jawab, ke sekolah, ke kuliah, ke kantor, kerja. Pokoknya meninggalkan rumah. Kan ke bawah itu suasana surga. Maka hari itu kita ketemu siapa saja. Oh, surga. Cuma 3. Kebenaran, damai sejahtera, sukacita. Tapi lagi sekali, si kunyuk bajingan itu pagi-pagi mereka ganggu. Bukan kebenaran, cari salahnya orang. Ingat salahnya suami kemarin, ingat salahnya istri. Langsung neraka. Kita nggak cari damai, pagi-pagi bangun cari masalah dan buat masalah. Karena ngungkit dulu kemarin, nah udah bubar. Kalau sudah damai kebenaran dicuri, damai sejahtera nggak ada, otomatis nggak ada sukacita. Ada yang protes, mengampuni orang yang satu tempat tidur dengan kita memang nggak mudah, tapi itu sudah keharusan. Sebagai 2 orang yang katanya pengikut Kristus, amin. Harus, nggak ada pilihan lain. Begitu damai sejahtera dicuri, gak ada sukacita. Saudara, begitu kita keluar kamar, neraka yang kita bawa sepanjang hari itu. Dan biasanya kalau sehari itu ribut, besok belum tentu langsung damai. Karena kita masih gengsi. Maka itu saudara, belajar firman Tuhan ini luar biasa. Tempat tidur. Maka itu mulai dengan tempat tidur. Ibrani 13 ayat 4. Itu pusatnya tahta raja segala raja. Saya ulangi, Ibrani 13 ayat 4. Tolong yang belum tahu silakan buka supaya waktunya hemat. Satu-satunya tempat yang tertulis di Alkitab, satu-satunya tempat saudara, dari Kejadian sampai Wahyu, satu-satunya tempat yang tercatat di kitab suci kita, yang Tuhan pesan jangan kau najiskan, jangan kau kotori, jangan kau cemarkan, jangan engkau rusak. Satu-satunya tempat dari Kejadian sampai Wahyu yang Tuhan minta dikuduskan, disucikan. Ternyata tempat tidur suami istri. Ini kan luar biasa. Nah, kalau tempat tidur, ini saya bacakan, ini anak saya kamu dari negara ya. Hormatilah pernikahan serta janji-janjinya. Dan hendaklah saudara murni. Sebab Tuhan pasti akan menghukum orang yang tidak bermoral atau yang berzina. Dalam bahasa Inggris, your marriage bed, tempat tidur pernikahanmu. Ini yang luar biasa. Jadi kalau satu-satunya tempat di dunia ini yang maha kudus, maha besar, raja segala raja minta dikuduskan, itu tempat tidur pernikahan kita, berarti satu-satunya tahta raja segala raja itu ada di tempat tidur suami istri. Catat,
bukan di mimbar gereja, bukan di tabernakal, bukan di bukit doa, bukan. Maka itu tolong hamba-hamba Tuhan yang punya kebiasaan aneh yang gak tertulis di Alkitab, naik ke mimbar lepas sepatu, mana ayatnya? Nggak ada. Rubah cara itu, maaf. Kenapa? Nggak penting. Nah, kalau Tuhan hadir di mimbar gereja, nah kalau kita selesai kebaktian, gereja dikunci, lah Tuhan ngapain duduk di situ sendirian? Ngawur. Maaf. Tidak ada ayat lain di Alkitab yang harus kita sucikan, tahirkan, kuduskan selain tempat tidur suami istri. Tidak ada. Maka itu jangan coba-coba mengubah mimbar jadi kudus. Tidak. Tempat tidur kita itu yang kudus. Nah, itu tahta raja segala raja. Jadi saudara-saudara, untuk menghadirkan surga ke bumi, maka tahtanya kita harus bereskan. Tahtanya raja surga itu ternyata tempat tidur kita. Wih, keren sekali. Maka itu suami istri yang sedang gak beres pasti malas tidur berdua. Suami istri yang lagi gak beres hatinya pasti alasannya panas. Nah, alasan suami istri yang gak beres, tempat tidurnya sepi. Loh, kok sepi kenapa? Gak ada komunikasi. Maka itu setelah, saya ingat Juli 87 di Jalan Tidar Surabaya, itu rumahnya Dokter Gigi Kamaludin. Saya tinggal di situ waktu itu. Saya mendapat pencerahan dari Ibrani 13 ayat 7. Terima kasih Dokter Kamaludin. Saya diizinkan tinggal berapa saat waktu itu. Ya, saya lupa nomor berapa Jalan Tidar. Begini hikmat Tuhan. Ternyata nilai sebuah keluarga, nilai ya, value, bukan dilihat rumahnya besar atau kecil, mobilnya Mercedes atau yang keren atau sedan biasa. Maaf, tidak. Nilai sebuah keluarga adalah tempat tidurnya. Maka itu sebuah keluarga yang harmonis, sebuah keluarga yang menghadirkan surga, tempat tidurnya itu rame, seru, ada guroan, ada tertawa. Betul tidak, saudara? Tempat tidurnya itu. Karena apa? Karena komunikasi bagus. Maka itu kata taman tadi, ada mulut untuk komunikasi. Wih, luar biasa itu. Jelas ya saudara? Nah, maka itu kalau rumah tangga nggak harmonis, maka tempat tidurnya sepi. Loh, kenapa sepi? Habis ngomong panjang ribut, ngomong pendek ribut, lebih baik nggak ngomong. Betul tidak? Maka itu, ayo mulai hari ini saudara dan saya belajar betul menjaga komunikasi dalam hidup pernikahan kita. Maka itu cek dalam seminggu terakhir tempat tidur kita bagaimana suasana. Orang Sunda dan Pejina akan dihakimi Tuhan. Begini penjelasannya. Maaf ya. Kalau suami istri lagi nggak beres hubungannya berdua, maaf. Bisa tidak waktu kita di tempat tidur karena nggak beres hubungannya, terus mikir mantan pacar, mikir seseorang yang pernah kita lihat, ih cakep, ih cantik. Maaf. Bukankah kata Tuhan Yesus, barang siapa memandang orang lain dan menginginkannya, itu sudah berzina dengan dia. Jadi suami istri tolong perhatikan. Ya, dalam bahasa Yunani apa? Ada yang nulis, saya nggak kebaca. Oh, ini Wimpi. Ya, kebenaran ditulis keadilan. Betul, ya harus adil. Terjemahnya perbuatan benar. Ya, terima kasih Wim. Ini dia. Jadi kalau suami istri nggak beres di tempat tidur, walaupun nggak ada orang ketiga di tempat tidurnya, walaupun suami nggak cari perempuan lain, istri nggak cari cowok lain,
Tapi kalau sudah mikir mantan pacar atau mikir orang lain, kan sudah berzina. Jadi najis tempat tidur kita. Maka itu harus dibersihkan. Hati ini beres supaya komunikasi bagus, sehingga kita bisa enak dalam bersekutu, cerita, guyok, bergurau. Aduh, luar biasa. Nah, nilai sebuah keluarga yang nilainya uang, nilainya itu uang, maka di tempat tidur dua orang ini gak sampai kehabisan waktu ngomongin duit melulu, uang melulu. Nah, keluarga itu mata duitan. Begitu saja. Ayo saudara, kita ingat, bereskan itu. Nah, kembali tempat tidur. Lucu, tapi ini fakta. Kalau saudara baca, ya ini satu kali saya minta begini, Papa, tolong saya ayat saja untuk ngecek apakah pernikahan saya ini masih aman atau tidak. Karena saya ini manusia juga, punya kesalahan, bisa jatuh dalam dosa. Saya nggak mau minta banyak-banyak ayat, satu ayat, supaya ngeceknya gampang. Dan kalau saya tahu ayat itu, saya akan nolong banyak orang. Tuhan berikan ayat ini, Kejadian 2 ayat 23. Saya bingung pertama. Ayo mulai hari ini suami istri pakai ayat ini untuk ngecek rumah tangga kita masih ada surga atau tidak. Ayat 23 Kejadian 2. Begini. Lalu berkatalah Adam itu, inilah dia, tulang dari tulangku, inilah dia. Saudara, ini menarik, jadi surprise. Maka itu kalau baca jangan bilang, inilah dia, nggak enak. Inilah dia, itu surprise. Wow, begitu. Nah, kapan Adam ngomong ini kepada istrinya? Kalau saudara baca ayat 21, Yahweh Tuhan membuat Adam tidur nyenyak. Perhatikan kata tidur nyenyak. Kembali masalah tidur, berarti ada tempat tidur. Keren ya? Nah, suami istri, terima kasih nak. Gembala ini luar biasa, langsung keluar ayat. Perhatikan kata nyenyak. Enggak cuma tidur, itu penting. Jadi tidurnya les betul. Kualitinya bagus. Begitu ada melek, langsung lihat istrinya. Nah, pertanyaan saya, ini caranya ngecek. Jadi mulai besok pagi, istri-istri bangun agak telat sedikit, suami bangun duluan. Ayo jujur suami-suami, begitu besok kita bangun, gitu misalnya. Terus kita noleh ke sebelah, ke samping, istri kita masih tidur, jujur. Apa reaksi kita pertama kali melihat istri kita masih tidur? Saya pernah tanya, Papa, kenapa sih mesti di tempat tidur? Itu tadi Ibrani 13 ayat 4. Begini jawaban Roh Kudus. Karena masih asli Daniel. Wih, betul. Semua kita yang baru bangun tidur itu kan masih asli. Semuanya. Termasuk baunya juga. Dengar ini. Nah, suami-suami besok kita cek pernikahan kita masih aman atau tidak. Kalau suami begitu bangun pagi, melihat istrinya sudah belum bangun, terus seperti ada, inilah dia, tulang dari tulangku. Ini luar biasa. Berarti rumah tangga kita masih surga. Tapi awas kalau suami bangun duluan, melihat istri masih tidur, cool, nggak ada reaksi, cuma gitu saja. Awas. Apalagi kalau suami bangun melihat istri tidur, terus membandingkan istri temannya, istri tetangganya. Jangan dandan dulu sebelum tidur, mesle capek. Awas rumah tangga kita sedang gak aman.
Apalagi kalau sampai ada suami begitu bangun, noleh, terus kaget, gemuknya. Awas kamu dalam nama Yesus. Jadi saudara, surga akan turun ke bumi kalau kita saling mengampuni, saling menerima kekurangan kelebihannya. Semuanya juga ini yang hebat sekali. Surga turun ke bumi. Suami, terimalah kekurangan istri. Istri juga terima kekurangan suami. Semuanya. Maka Tuhan akan bekerja dahsyat. Anak-anak puas di rumah. Terima kasih Bapak. Taman itu tetap ada di hidup keluarga kita. Menarik loh saudara. Kalau Taman Eden itu jadi luar biasa. Ayo kita jaga taman itu. Alatnya jangan lupa ya, apa tadi? Mengampuni. Enggak ada orang yang bisa menangis lagi di keluarga kita. Karena pengampunan itu sempurna dan pengampunan itu luar biasa. Suami, jadilah suami yang baik. Punya otoritas. Istri, jadilah istri yang tunduk kepada suami. Punya wibawa. Karena waktu ini ya, tapi ayo hari ini Alkitab itu kita bongkar, kita gali untuk menemukan kebenaran-kebenaran. Maka itu suami-suami teler bertobat hari ini. Suami-suami nggak punya wibawa bertobat hari ini. Saya akan baca bagian terakhir Pengkhotbah pasal yang ke-10 ya. Pengkhotbah pasal yang ke-10. Dengan cepat ini ya, 3 ayat saja untuk kita perhatikan supaya suami-suami tahu posisinya di dalam keluarga. Ayat yang ke-16 mulai. Saya baca langsung. Suami, wahai kau tanah, negeri, keluarga, kalau rajamu, kalau suamimu seorang kanak-kanak dan pemimpin-pemimpinmu pagi-pagi sudah makan, berbahagialah engkau tanah atau negeri atau keluarga. Kalau pemimpinmu, rajamu, suamimu seorang yang berasal dari kaum pemuka dan pemimpin-pemimpinmu makan pada waktunya dalam keperkasaan, bukan dalam kemabukan. Obat ayat 18. Oleh karena kemalasan runtuhlah atap, dan oleh karena kelambanan tangan bocorlah rumah. Pengkhotbah 10 ayat 16 sampai 18. Kiranya suami-suami jadi pemimpin yang benar di dalam keluarganya. Amin. Ada otoritas. Atapnya nggak bocor. Kalau atap nggak bocor, atap aman, rumah tangga aman. Karena ada naungan dari Yang Maha Kuasa. Suami, jadilah Yesus dalam keluargamu. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Maka keluarga kita akan jadi surga di bumi. Dan banyak orang keberkatan luar biasa. Jadilah pelaku firman. Terima kasih Tuhan.